my room a long way. Halo. Kenalin, nama aku kan Putri. Ya. Nah, aku lagi ada tugas nih. Tugasnya dari Motivasi Kewirausahaan. Aku tugasnya buat ngewawancarain pembisnis yang ada di Kota Bandung. Nah, aku pilihnya ini karena yang paling dekat dari rumah aku kan. Oh gitu, ya. Tadi namanya siapa? Putri. Putri ya. Halo, nama saya Dika dari Saktivep. Aku mau bantu Putri nih dalam jalanin tugas. Silahkan. Putri mau nanya apa nih kira-kira seputar bisnis aku? Sebelumnya terima kasih ya udah mau bantuin aku. Paling yang pengen aku tanyain dulu, sejarah dari perusahaan ini tuh apa sih? Sebenarnya kita kan namanya ada ya di sini. Kalau Putri bisa lihat, kita itu Saktivep gitu. Jadi kita jualan vapor atau yang banyak orang tahu tuh vaping, vape gitu kan. Nah, kita ini bergerak di bidang retail gitu. Terus kalau misalkan buat visi misi suatu perusahaan ini tuh apa sih? Sebenarnya ya untuk perusahaan retail kalau ditanya visi misi ya yang jelas kita karena kita berdiri dari tahun 2015 sampai tahun ini alhamdulillah masih ada, kita pengen terus berkembang dan berjaya gitu. Kebetulan juga Saktivep itu masuk dalam 5 toko vaping tertua di Bandung. Yang jelas kita pengen tetap eksis dan tetap maju lah. Kalau misalkan karyawannya di sini tuh ada berapa? Total karyawan ya untuk Saktivep sendiri itu kita kan Saktivep ada 3 cabang. Ya. Di Pati Ukur itu ada 3, di North Point ada 3, di sini ada 3, adminnya ada 2, udah 15 ya. Berapa? 3, 9 tambah 2 11 tambah aku 13. 13 ya. Terus kalau boleh dijelasin nggak sih struktur organisasinya gimana? Kalau struktur organisasi jelas, kalau aku sendiri di sini berposisi sebagai supervisor. Masih ada. Jadi ada bos aku, ada supervisor, ada admin 2, terus ada yang paling penting di garis depan ada vaporista. Buat kalau misalkan alasan pelanggan buat bisa beli ke sini tuh apa sih yang bikin mereka tuh pengen selalu datang ke sini? Yang pertama itu salah satu, jadi kalau yang ditanyain Putri ini saya akan jawab dengan apa sih yang teknik Saktivep pakai itu untuk berdagang ya. Yang pertama jelas kita toko retail itu harus terupdate. Karena toko vape tuh untuk Bandung sendiri nggak 1, 2, 3, 10, ada ratusan banyak banget gitu. Jadi kunci utama adalah update barang, terus yang kedua berani ngasih layanan yang terbaik gitu, ramah, terus ya ada diskon-diskonnya juga untuk memikat customer, itu penting banget gitu. Jadi ngasih diskon untuk memikat customer itu penting banget. Tetap harus kita ukur berapa diskonnya gitu. Yang penting customer ini senang, bisa langganan terus, kitanya juga usahanya tetap sehat karena kita kan retail ya, harus ada cuan untuk ya biaya operasional gitu-gitulah. Nah, terus kalau misalkan buat ngatasin kan pesaing tuh pasti banyak kan. Betul. Cara ngatasin buat pesaing apalagi kan banyak yang buka baru juga. Nah, cara ngatasinnya tuh gimana sih? Kalau ngatasinnya sebenarnya saya nggak punya teknik khusus sih. Tapi yang jelas balik lagi ke yang awal tadi sebelumnya saya bilang, intens aja di situ. Jadi ketika kita maintenance barang dengan baik gitu ya, baik bentuk fisiknya atau di sosial media kan sekarang udah berkembang banget ya. Nah itu informasi yang benar-benar harus terupdate dan akurat gitu. Jadi kuncinya tuh ada di sosmed. Ketika kita update banget, orang lain tahu gitu, otomatis customer juga bakalan lari ke sini duluan gitu. Terus kedua yaitu masalah diskon tadi, harga gitu. Kita kalau ngomong pelayanan ya semua pasti ngasih pelayanan terbaik lah. Cuman dengan caranya masing-masing. Nah, terus kalau misalkan kan tadi berdirinya udah lumayan lama banget kan ya? Ya, dari tahun 2015. Nah, yang jadi faktor keberhasilan sampai sekarang tuh apa sih? Keberhasilan ya, yang penting bisnis itu
kalau ngomong bisnis ya, walaupun ini punya bos saya gitu, tapi saya udah ngerasa ini kayak rumah saya sendiri, udah ngerasa kayak anak saya sendiri gitu. Jadi saya rawat dia, saya maintenance dia gitu kan. Keberhasilannya yang penting tekun, tetap punya satu angan-angan untuk maju gitu. Dan kalau misalnya adalah 1-2 toko yang ibaratnya saya mah jadi patokan gitu ya, gua harus kayak dia, saya harus kayak dia gitu, saya harus lebih kayak dia. Ketika kita udah punya satu visi misi yang kuat dan tekun ngejalanin, pasti itu kecapai. Buat kesejahteraan pegawainya gimana nih? Kalau untuk kesejahteraan pegawai alhamdulillah gitu, karena Sakti rame terus, jadi berapapun yang kita dapat pasti ada juga yang untuk pegawai gitu. Jadi di kita nggak cuman gaji tapi juga ada bonus gitu. Buat Sakti di sini sih punya produk sendiri gak sih? Kalau produk sendiri kita ada, kebetulan kalau ini aku kenalin ya, ini Kyoto Banana dari Mondial, tapi tetap ini punya Sakti Vape gitu, karena masih dalam satu naungan lah, masih bos yang sama. Ini juga Kai Mata punya Sakti Vape. Nah, sebelum beres nih ya wawancaranya, ada gak sih pesan-pesan buat pebisnis yang lainnya, apalagi yang pemula kayak gitu? Kalau bisnis ya, kita ngomong seputar retail, banyak banget godaannya, apalagi untuk pemula. Yang penting intinya adalah tekun. Jadi main bisnis tuh jangan emosi, jangan karena bisnis ini lagi rame loh, nah itu kan emosi ya. Itu susah banget, cepet untuk naik, tapi cepet juga untuk turun. Jadi ketika punya hasrat, punya hatinya, contoh kayak bos saya buka toko vape ini gitu, karena emang hati dan semuanya ada di sini gitu, dia bakalan maintenance dengan baik gitu, dia bakalan rawat karena semuanya dengan sepenuh hati. Jadi tipsnya itu tetap konsentrasi aja, jangan panasan. Kalau bahasa simpelnya gitu, jangan panasan. Paling udah ya kayak gitu aja. Oh gitu aja? Siap. Makasih banyak udah bantuin tugas aku. Semoga tokonya rame terus. Amin. Makasih. Ya.